13-10. Hai Sobat Sport, thank you to everyone for watching this and for all of your support. Mari kita bangun bersama channel ini agar terus berkembang. Jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini, share kepada teman-teman kalian, dan subscribe jika kalian ingin melihat video selanjutnya dari channel ini. Atlet bulu tangkis ganda putra Indonesia Muhammad Ahsan Hendra Setiawan berlaga pada hari ini di Kanada Open 2023. Keputusan mereka sampai tampil ke benua Amerika menjadi bukti ambisi besar menuju Olimpiade Paris 2024. Turnamen Kanada Open 2023 tahun ini akan terlihat lebih istimewa. Keistimewaan pertama terletak pada tingkat gengsi turnamen yang akan berlangsung pekan ini, 4 hingga 9 Juli 2023 di Calgary, Kanada tersebut. Jika di tahun-tahun sebelumnya, Kanada Open adalah turnamen berlevel BWF Tour Super 100, tahun ini turnamen tersebut akan melejit naik kasta dengan berlevel BWF World Tour Super 500. Tak heran akan ada banyak kontestan pemain-pemain top dunia yang memutuskan untuk ambil bagian dalam turnamen berhadiah total $420.000 AS tersebut. Adapun hal kedua yang membuat Kanada Open 2023 semakin spesial, adalah adanya wakil Indonesia yang akan bermain. Karena sebelumnya, hanya berlevel Super 100 dan terletak nun jauh di belahan bumi lain, Kanada Open memang jarang diikuti pemain-pemain Asia, khususnya dari Indonesia. Namun sekarang, dengan wajah baru, Kanada Open menjadi rebutan sejumlah pebulu tangkis top sebagai peluang untuk mendulang poin sebanyak-banyaknya dalam periode kualifikasi Olimpiade Paris 2024. Salah satunya adalah Muhammad Ahsan Hendra Setiawan. Ahsan Hendra menjadi satu-satunya wakil merah putih yang melawat sampai ke Calgary, kota tempat penyelenggaraan turnamen tersebut. Teda Diaz mengakui bahwa ikut serta pada Kanada Open 2023 menjadi bagian dari strategi mereka untuk merengkuh poin demi tiket Olimpiade Paris 2024. Kami main di Kanada Open adalah bagian strategi untuk mengatur peraihan poin dan waktu istirahat, ungkap Hendra pada akhir Mei 2023 lalu dalam siaran pers PBSI. Persaingan ganda putra Indonesia menuju ajang 4 tahunan paling bergengsi di dunia itu memang cukup sengit. Setidaknya Ahsan Hendra kini harus beradu kuat dengan 4 pasangan muda sekaligus junior mereka sendiri. Seperti Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, Leo Roli Carnando, Daniel Martin, Muhammad Shohibul Fikri, Bagas Maulana dan Pramudia Kusumawardana, Yeremia Ericie Rambitan. Ahsan dan Hendra tidak sedikit pun menunjukkan gelagat mudah menyerah dalam berebut tiket menuju Paris 2024 meski usia mereka masing-masing sudah cukup veteran. Ya, akan kami coba, kata Ahsan. Terlepas dari itu, perjuangan Ahsan Hendra pada Kanada Open 2023 akan diawali dengan memainkan babak 32 besar. Di babak pertama itu, pasangan yang pernah menjadi juara dunia 3 kali tersebut akan menunggu lawan dari babak kualifikasi. Antara Roman Bagheri, Derek Yu dari Kanada, atau Chen Zi, Presley Smith dari AS. Di atas kertas, Ahsan Hendra diunggulkan dari kedua pasangan tersebut. Jika lolos ke babak kedua, mereka akan menghadapi Chen Zirei, Lu Chen dari Taiwan, atau Krishna Prasad Garaga, Visnuvardhan Goud Panjala dari India. Kanada Open 2023 akan dimulai pada Selasa, 4 Juli 2023, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Adapun laga Ahsan Hendra baru akan digelar pada hari kedua turnamen pada Rabu, 5 Juli 2023. Punya catatan tak cukup apik di Kanada Open, mari menerkakan juara bintang bulu tangkis Indonesia, Muhammad Ahsan Hendra Setiawan di ajang ini pada edisi 2023. Kanada Open adalah turnamen bulu tangkis tahunan yang digelar BWF pertama kali sejak tahun 1957. Sampai tahun 2022, turnamen ini masih level Super 100. Namun di tahun 2023, turnamen Kanada Open untuk pertama kalinya naik level menjadi Super 500 dan akan diikuti banyak pebulu tangkis top di ranking BWF. Ajang Kanada Open 2023 yang merupakan penyelenggaraan edisi ke-58, akan digelar pada 4-9 Juli di Markin Matchpile Center, Calgary, Alberta, Kanada. Indonesia di Kanada Open 2023 hanya mengirimkan satu wakilnya melalui ganda putra 7 teratas di ranking BWF, Muhammad Ahsan Hendra Setiawan.
Sebagai tulang punggung Indonesia di Kanada Open 2023, peran Muhammad Ahsan Hendra Setiawan tentu tidak akan mudah untuk berburu gelar juara. Banyak faktor yang melatar belakangi mengapa peran Muhammad Ahsan Hendra Setiawan bisa dikatakan berat untuk menjadi target sasaran juara di sini. Salah satunya lantaran ganda putra Indonesia di Kanada Open sejak pertama kali diadakan, memiliki riwayat yang tidak cukup apik. Bayangkan saja, sebagai salah satu negara besar bulu tangkis, baru ada 2 ganda putra Indonesia yang mampu menjuarai Kanada Open sejak turnamen digelar pertama kali pada tahun 1957. Mereka adalah Christian Hadinata, Ade Chandra pada tahun 1979, dan Ade Sutrisna Candrawijaya pada tahun 1994. Artinya sudah 29 tahun Indonesia tanpa gelar ganda putra di Kanada Open. Namun Muhammad Ahsan Hendra Setiawan di Kanada Open 2023 juga punya peluang lebar menjuarai Kanada Open 2023 dengan banyak faktor yang melatar belakangi. Indonesia secara total bukan menjadi negara paling sukses di Kanada Open. Tercatat bahwa Indonesia baru mengantongi 14 gelar juara Kanada Open di posisi ke-8 dalam tabel klasemen. Total ada 14 medali dari Indonesia itu disumbang dari 8 tunggal putra, 2 ganda putra, 2 ganda putri, dan 2 ganda campuran. Artinya tunggal putri jadi satu-satunya sektor yang belum menyumbang gelar untuk Indonesia di hajatan Kanada Open sejak pertama kali digelar. Namun mengingat hanya ada Muhammad Ahsan Hendra Setiawan perwakilan Indonesia di Kanada Open 2023, artinya tugas berat buat dia. Muhammad Ahsan Hendra Setiawan memiliki tugas untuk mematahkan rekor 29 tahun Indonesia tanpa gelar juara ganda putra di Kanada Open sejak era Ade Sutrisna Candrawijaya. Melihat drawing yang ada, seharusnya Muhammad Ahsan Hendra Setiawan punya kans atau peluang besar untuk bisa mematahkan kutukan buruk di Kanada Open. Dalam drawing Kanada Open 2023, Muhammad Ahsan Hendra Setiawan yang datang sebagai unggulan kedua, memiliki drawing cukup mudah seharusnya jika dilihat dari catatan di atas kertas. Di babak pertama, Muhammad Ahsan Hendra Setiawan akan bertemu dengan pemenang dari babak kualifikasi. Seharusnya di sini mereka bisa melewati. Lawan di babak kedua pun cukup bisa dikalahkan seharusnya, yakni antara Krishna Prasad Garaga, Vishnuvardan Goudranjala dari India, atau Julian Mayo, William Villager dari Prancis. Atlet badminton putra Indonesia, Marcus Gideon kebanjiran dukungan semangat dari badminton lovers usai resmi dipisah sementara dengan Kevin Sanjaya. Nama pasangan Kevin Sanjaya, Marcus Gideon masih menjadi kabar hangat setelah keduanya resmi diumumkan berpisah. Keputusan ini dibuat lantaran Marcus Gideon harus rehat untuk naik meja operasi, demi mengatasi cedera tumit di kaki kanannya. Sebagai solusi, Kevin Sanjaya kemudian dipasangkan dengan partner baru yakni Rahmat Hidayat di nomor ganda putra. Harry Ipi selaku pelatih ganda putra PBSI sendiri mengatakan memang dipisahkannya Kevin Marcus hanya bersifat sementara. Namun jika nyatanya Kevin Rahmat menunjukkan perkembangan apik maka keduanya berpeluang dilanjutkan kemitraannya. Kala banyak yang menantikan duet Kevin Rahmat, di saat bersamaan para badminton lovers juga mengkhawatirkan kondisi Marcus Gideon. Tak hanya itu, banyak juga yang turut memberikan dukungan untuk Marcus Gideon yang resmi berpisah dari Kevin Sanjaya. Hal ini bisa dilihat dari unggahan terbaru Marcus Gideon di akun Instagram pribadinya Marcus Fernaldik pada Minggu, 2 Juli 2023. Nampak Marcus tersenyum kala mengenakan jaket hijau dari Ones, serta mengatakan bahwa dirinya akan hadir di PBSI Kejuaraan Kota Jakarta Selatan. Sontak unggahan Marcus Gideon pun langsung mendapatkan banjir dukungan dan ucapan semangat dari BL. BL juga memanjatkan doa agar Marcus Gideon lekas sembuh dari cedera yang dideritanya dan bisa kembali tampil di atas lapangan lagi, serta berharap bisa kembali dipasangkan dengan Kevin Sanjaya. Selain itu BL juga merasa bahagia melihat senyum matahari yang jadi andalannya kala menyapa para penggemarnya. Sementara itu, Harry Ipi selaku sang pelatih belum bisa memberitahu kapan pasangan Kevin Sanjaya, Rahmat Hidayat akan diturunkan. Namun karena Kevin Rahmat akan menduduki peringkat ke-41 sesuai dengan notional poinnya, maka setidaknya pasangan anyar tersebut bisa berada di top 50 sampai bulan September.
Sehingga Kevin Sanjaya, Rahmat Hidayat bisa mengikuti turnamen level Super 100, Super 300, dan kualifikasi Super 500.